الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أخرجكم من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم taraktu fikum amrayn in tasabtum bihima dan tadallu abada kitabullah wa rasulih. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat Masjid As-Saff Emirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu-satunya tolak ukur kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala hanyalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya kemuliaan di mata manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Bicara takwa, bicara hal yang sangat luas penjabarannya ketika kita memperhatikan begitu banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mahwal muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut begitu banyak di begitu banyak ayat, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di begitu banyak hadis tentang takwa itu sendiri. Mari kita perhatikan beberapa ayat dan hadis tentang takwa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang bertakwa meyakini yang tidak tampak, believe the unseen, meyakini yang gaib. Maka segala sesuatu yang sifatnya gaib diyakini saja, tanpa harus kemudian berspekulasi dengan logika dan hal-hal yang bersifat budaya yang kemudian berkembang di masyarakat. Banyak di antara kita yang kemudian saat ini masih meyakini bahwa ada hal-hal yang bisa dilihat, padahal itu gaib. Bahkan di beberapa waktu yang lalu ada sebuah video yang mempertunjukkan bahwa malaikat itu bisa dicitrakan di dalam imaji atau gambar-gambar di dalam video itu sendiri dinyatakan sebagai semburat cahaya dan seterusnya. Begitu pula ketika seseorang meyakini bahwa ada orang yang punya kemampuan melihat hal yang kasat mata, ini menjadikan sebagian orang jatuh kepada hal-hal yang mengguncangkan akidah. Masyaallah muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Kita pahami bahwa di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27, dua frase bagian akhir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya setan-setan dan pengikutnya bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Jelas di situ dinyatakan bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang sifatnya gaib, yakni para jin. Tentu kita paham bahwa manusia hanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat berdasarkan spektrum visual light, cahaya yang tampak. Ketika semuanya gelap, tidak ada cahaya, maka semua manusia keterbatasan penglihatannya ada pada cahaya yang tampak. Bahkan dari SD kita belajar tentang spektrum 7 warna, Magicu Hibinium.
Dari mulai merah sampai ungu. Merah ke bawah kita tidak bisa lihat, ungu ke atas kita tidak bisa lihat. Maka pembatasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau kita kemudian memahami bahwa Allah itu Al-Basir, Allah Maha melihat, maka Allah Subhanahu wa taala mendesain sedemikian rupa di alam raya ini ada begitu banyak cahaya yang kita sendiri tidak bisa melihatnya. Seperti halnya ketika kita ke bank misalnya, kita menyerahkan atau menyetor uang, biasanya mereka tidak langsung terima begitu saja, akan tetapi diperiksa dengan ultraviolet. Maka dinyalakan mesin khusus, alat yang khusus untuk menyalakan ultraviolet, baru diperiksa satu demi satu. Uang-uang yang kita serahkan itu dipastikan bahwa aslinya ada pada tanda yang hanya bisa ditera dengan ultraviolet. Artinya kita tidak punya kemampuan untuk melihat secara ultraviolet. Begitu pula inframerah. Dan ketika misalnya kita menggunakan, mungkin sebagian dari kita ada orang yang pernah menggunakan clicker pointer yang menggunakan inframerah yang biasa digunakan untuk menunjuk pada saat presentasi, maka kita bisa lihat hanya bagian citra akhirnya saja yang ada di layar atau apa yang ditunjukkan. Akan tetapi perjalanan sinarnya dari mulai alatnya sampai ke apa yang kita tunjuk, kita tidak bisa punya kemampuan melihatnya. Berbeda dengan laser yang berwarna hijau yang sering kita temui di jalan-jalan, dijual secara bebas. Ada sinar X yang kita juga tidak bisa tera dengan mata telanjang kita. Begitu pula ada sinar kosmik, ada sinar-sinar yang lain yang kemudian Allah SWT berikan kemampuan terbatas pada kita. Maka ini adalah sebuah kemuliaan manusia. Dia harus bertakwa dengan keterbatasan yang ada pada dirinya. Bisa kita bayangkan ketika kita mampu melihat sesuatu yang gaib, betapa sibuknya kita dengan lintasan malaikat yang berseliweran di depan kita. Kita akan sibuk dengan hal-hal yang gaib di sekitar kita. Begitu juga dengan jin-jin yang ada di berbagai tempat. Dan ada jin muslim, ada jin kafir. Dan kemudian mereka menguasai 3 tempat. Di antaranya adalah laut, darat, dan udara. Mereka menempati tempat-tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat mereka. Akan sibuk betul kita untuk urusan-urusan yang kemudian tidak menjadi bagian domain kita, menjadi bagian urusan kita. Maka kita hanya diminta untuk bertakwa dengan keterbatasan kita. Begitu pula ketika kita mendengarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat as-sami', Allah Maha mendengar. Maka kita juga punya pendengaran, akan tetapi pendengaran kita dibandingkan dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala maka sungguh menjadi bagian yang sangat jauh. Kita harus pahami, karena jika kita manusia bisa mendengar, Allah juga Maha mendengar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang bisa sekufu atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi kemampuan. Masyaallah muslimin wa mu'minin rahimakumullah. Jangan pernah percaya pada kemampuan orang yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Entahlah dia menggunakan istilah-istilah yang kemudian seolah-olah menjadi benar. Sungguh di dalam Islam ini tidak bisa dibenarkan. Mereka katakan sebagai indigo, mereka katakan sebagai having sixth sense, mempunyai indera keenam, kemampuan lebih, atau bahasa Jawanya mempunyai daya linuih. Nah, ini bagian yang kemudian setiap orang harus memahami bahwa Al-Quran menyatakan bahwa manusia tidak bisa melihat mereka. Dan ketika kita lihat kisah-kisah para nabi yang kemudian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya di masanya. Begitu pula ketika kita tahu bahwa Nabi Sulaiman bisa memerintah bangsa jin, itu juga di masanya. Sementara sekarang ketika sudah paripurna Islam ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang kita sama-sama pahami, al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan nikmat dan kemudian sudah menuntaskan keseluruhan daripada Islam ini dan meridhoi Islam sebagai din kita. Ikhwanakumullah, calon penghuni surga semuanya. Ketika kita pahami ini sebagai sebuah cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lupakan gaya atau budaya yang datang dari orang yang ingin menyesatkan kita dengan akidah kita.
Sungguh tidak ada untungnya kita melihat apa yang datang dari alam-alam gaib, karena Allah Subhanahu wa taala kunci pemilik segala yang gaib. Dan kita harus pahami bahwa dengan kita punya keterbatasan yang seperti ini saja sudah menjadi berat kita untuk melakukan begitu banyak pola ibadah, apalah lagi kita disibukkan dengan hal-hal yang bukan menjadi urusan kita. Bahwa kemudian ada orang yang meyakini bahwa ada orang yang punya karomah, ada orang yang punya maunah dan seterusnya. Jangan lupakan bahwa ada bagian yang kita sebut dengan istidraj. Istidraj ini adalah kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang untuk dihinakan. Istidraj ini adalah kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan pada seseorang untuk ditunjukkan bahwa dia salah. Betapa kita tahu bahwa para jin mengambil data-data, berita-berita dari langit yang kemudian mereka dipanah oleh para malaikat, dan kemudian mereka membawa berita-berita itu diberikan kepada para paranormal, orang-orang yang tidak normal, orang-orang yang punya kelebihan, dikatakan seperti itu. Dan sebagian besar disebut sebagai orang pintar, dan yang mendatangi pasti orang bodoh. Dan kita ketika tahu bahwa apa yang mereka pahami, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, ketika mereka melihat atau mereka mengklaim atau mereka mengatakan bahwa mereka melihat hal-hal yang gaib karena kelebihan yang mereka punya, ada dua hal yang harus dipastikan. Yang pertama, dia bohong. Karena ayatnya jelas menyatakan manusia tidak bisa melihat dari arah yang kita tidak bisa melihatnya. Atau yang kedua, dia memanipulasi. Dengan apa? Dengan cara jin itu masuk ke dalam dirinya. Artinya, orang yang bisa melihat yang gaib berarti dia kerasukan jin, dan kita sebut sebagai kesurupan. Dalam Islam, orang yang kesurupan, orang yang kerasukan jin, maka harus diruqyah. Maka tidak usah terlalu sulit mencari ayat-ayat ruqyah, cukup dibacakan saja ayat kursi di kuping kanannya, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau mungkin sebagian kita menghafalkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah bisa kita bacakan, dan kemudian kita ulang-ulang saja ayat kursi itu di kuping kanannya, maka pasti dia akan mengeluh kepanasan atau apapun keluhannya. Karena dalam beberapa kasus ruqyah ditemukan orang-orang yang melihat hal-hal yang gaib seperti ini, biasanya mereka tidak bisa membaca Al-Baqarah secara tuntas. Dan biasanya sudah dibikin muak, dibikin nangis, atau bahkan sebagian dibikin marah, dibikin gerah, dibikin melakukan hal-hal yang aneh yang di luar kewajaran. Dan kita paham bahwa orang-orang yang seperti ini, ketika mereka menyengaja menjadikan kegiatan bergumul dengan hal-hal yang gaib seperti ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ke-72, surah Al-Jin, ayat yang ke-6 dikatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada manusia dari golongan ada laki-laki dari golongan manusia kemudian meminta bantuan kepada laki-laki dari golongan jin, maka dia tambah sesat, tambah dosa. Maka bagi siapa saja yang kemudian meyakini bahwa ada yang gaib yang bisa kita lihat atau bisa anak kita melihatnya karena kemampuan indigo dan seterusnya, ruqyahlah. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari, Rasulullah SAW menjelaskan dalam Sahih Bukhari, dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari itu, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyusun ayat-ayat ruqyah untuk kemudian disertakan 7 lembar daun bidara untuk dimasukkan ke sewadah air dan kemudian dibacakan lafaz-lafaz itu, diantaranya Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, Al-A'raf dan seterusnya, dan kemudian ditiupkan kepada wadah air yang sudah di ruqyah, atau bahasa kita di mantra, atau mungkin orang Jawa bilang mengatakan jopa japu, atau kalau orang Betawi bilang jampe-jampe. Dan ini adalah ruqyah dalam bahasa Arab. Dan ruqyah ada 2. Ada ruqyah yang ghairu syar'i, yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Yang kedua adalah yang syar'iyah, yang sesuai dengan tatanan syar'i. Bagaimana menengarinya? Gampang. Ketika yang syar'i, pastikan dilafazkan dengan jahar. Dilafazkan dengan jahar, sehingga yang dibacakan entah itu dari hadis, entah itu yang sifatnya datang dari ayat.
Tapi biasanya kebanyakan dari hadis dan ayat ini yang disampaikan. Maka ketika ada orang yang memantra-mantra atau membaca lafaz-lafaz ruqyah dengan bismillah dikeraskan setelah itu qomat kamit, maka ini adalah bagian yang ghairu syar'iyyah, yang tidak syar'i, yang tidak sesuai dengan kaidah syara'. Rasulullah SAW biasanya memberikan ruqyah ini, baik itu hanya dengan Al-Fatihah, seperti halnya kepada Ibnu Mas'ud pernah Rasulullah SAW melakukan, membacakan Al-Fatihah di segelas air dan kemudian beliau meniupkan ludahnya ke gelas ini dan kemudian diberikan minumnya kepada Ibnu Mas'ud dan panasnya menjadi turun. Biiznillah, bukan karena airnya, bukan karena ruqyah. Karena sesungguhnya yang menyembuhkan fa idza maradtu fa huwa yashfi. Ketika ada seseorang yang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Nah, iqramakumullah, ini adalah satu dari antara sekian banyak takwa yang kita bisa jalankan di kehidupan kita. Maka nanti akan ada orang yang pura-pura alim, menggunakan jubah ala ustaz, menggunakan atribut-atribut ala orang alim, tapi mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan yang menyesatkan. Dan ini mesti hati-hati terhadap apa yang datang dari lingkungan kita. Karena sesungguhnya televisi banyak yang kemudian memberikan panggungnya kepada para normal atau orang-orang yang tidak normal, orang-orang abnormal, yang kemudian memberikan pemahaman kepada manusia dan kemudian seolah-olah itu benar, seolah-olah itu baik, dan seolah-olah itu menjadi hal yang boleh kita jalankan. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan semacam ini yang kita sebaiknya tidak berurusan dengan mereka. Dan jika kita berurusan dengan mereka, maka salah satu yang paling mudah untuk kita membentengi diri, yakni Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan, barang siapa yang membaca zikir pagi dan sore. Di pagi itu ada 25 lafaz, di sore itu ada 23 lafaz yang kita bisa baca. Dan kemudian bukan zikir yang kita susun sendiri, akan tetapi zikir ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada begitu banyak buku-buku tentang zikir pagi sore, begitu juga banyak aplikasi yang memuat itu. Ada Muslim Pro mungkin yang sudah pernah menginstal atau apa doanya. Di sana ada zikir pagi, ada zikir sore secara spesifik, kemudian dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Baik yang kemudian disarikan dari beberapa riwayat-riwayat yang sahih maupun yang hasan saja, karena nanti akan ketemu perbedaan beberapa di antaranya ketika kita melihat Syekh Sa'ad Wafal Qatani misalnya, beliau menggunakan beberapa lafaz yang masih hasan. Kita juga melihat misalnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas misalnya membuat atau menyusun buku zikir pagi sore lebih ringkas lagi dan seterusnya. Boleh yang mana saja, kita harus yakin bahwa apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagian yang akan menyelamatkan kita. Terakhir, di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala di ayat 205 menyatakan bahwa waqur rabbak fi nafsik tadarruan wa khufyah wa dunu jahri minal qawli bil ghudwa wal asal wa la takunna minal ghafilin. Ayat ini menyatakan bahwa dan ingatlah nama Tuhanmu di dalam dirimu dengan rasa takut dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerjakan di waktu pagi dan di waktu petang, jangan engkau keraskan. Di bagian akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takunna minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai. Artinya, beberapa ulama menyatakan bahwa tidak boleh melalaikan zikir pagi dan sore. Di mana wajib? Berarti kita membaca di pagi dan di sore. Pagi dibaca ba'da subuh. Bahkan beberapa ulama menyatakan dibolehkan membacanya bila kita tidak sempat membacanya ba'da subuh, kita bisa mengerjakannya sampai sebelum siang hari bolong, pas matahari zawal di atas kepala kita. Dan sorenya itu bisa dikerjakan ba'da asar. Waktunya sebagian riwayat menyatakan sampai maghrib. Akan tetapi ketika melihat surat 7 ayat 205 tadi, beberapa ulama menyatakan boleh dikerjakan bila tidak sempat sampai maghrib, dikerjakan sampai sebelum tengah malam. Karena apa? Karena ada bagian yang kemudian Allah Subhanahu wa taala
disematkan oleh Rasulullah SAW di dalam sifat zikir pagi petang itu sendiri, ada faedah diantaranya adalah man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'at marrah. Barang siapa membaca lafaz itu 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut 100 keburukan darinya, akan menganugerahkan 100 kebaikan baginya, dan akan dilindungkan kepadanya godaan setan dari pagi sampai sore. Belum lagi tambahan lafaz di mana di situ hadisnya dinyatakan bahwa ada 10 orang budak yang pahalanya diberikan kepada kita. Dan bahkan di hadis itu Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari hadis Muslim menyatakan bahwa barang siapa membaca lebih banyak dari itu, tidak ada yang bisa memberikan manfaat lebih kecuali orang yang lebih banyak membaca. Dan di bagian akhir hadis itu Rasulullah SAW menyatakan barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali maka dalam sehari, maka dia akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Masyaallah muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah, mari kita cukupkan diri kita dengan menjaga dari apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita, yakni syaitan, agar kita senantiasa menjadikan kita menjadi kebal terhadap apa yang setan hadirkan untuk kita, yakni dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah An-Nahl ayat 99 Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu lemah terhadap orang yang punya dua ciri. Yang pertama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia bertawakal kepada Rabb-nya. Maka Rabb-nya harus Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menghadirkan ibadah kita lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah yang jadi Rabb kita, maka kita tuntaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari kita, menjadi orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Hatanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim. Barakallahu lakum fi qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Uyghur, fi Filistin, fi Rohingya, fi Yaman, fi Gaza, fi kulli makan. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innama ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.